mendalam masih menyelimuti Kalina Oktarani atas meninggalnya sang mama Erlan Wardania di usia 59 tahun setelah berjuang melawan sakit kanker yang dideritanya. Dan kemarin, Kalina pun mengantarkan ibunda tercinta ke peristirahatan terakhirnya, hingga air mata Kalina pun tumpah membasahi pipi di sepanjang prosesi pemakaman almarhumah di TPU Taman Abadi Poncol, Ciputat, Tangerang Selatan. Mengingat sebelumnya memiliki hubungan yang renggang dengan sang mama, lantas seperti apa Kalina yang kini mengaku bersyukur lantaran dirinya bisa mendampingi ibunda tercintanya itu hingga akhir hayatnya. Bukan hanya Kalina yang tak bisa menutupi kesedihannya, sang mantan suami Vicky Prasetyo pun rupanya merasakan hal yang sama. Mengingat sebelum almarhumah meninggal dunia, Vicky sempat dekat dan sering menyambangi rumah mantan mertuanya itu hingga berjanji akan menemani sampai akhir hayatnya. Meski tengah berkonflik dengan sang mantan istri, seperti apa pula Vicky yang datang ke pusara almarhumah Mama EN hingga memanjatkan doa. Dan bagaimana pula keinginan Mama EN untuk bertemu Aska sang cucu tercinta akhirnya telah terkabul. Namun kemarin, Aska justru tak tampak hadir di pemakaman neneknya itu lantaran tengah sekolah dan juga sibuk mempersiapkan pertandingan tinju dengan Vicky Prasetyo. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka mendalam menyelimuti Kalina Oktarani atas meninggalnya sang mama Erlan Wardania di usia 59 tahun setelah berjuang melawan sakit kanker yang dideritanya. Dan kemarin, Kalina pun mengantarkan almarhumah ibunda tercinta ke peristirahatan terakhirnya hingga air mata Kalina pun tumpah membasahi pipi di sepanjang prosesi pemakaman almarhumah di TPU Taman Abadi Poncol, Ciputat, Tangerang Selatan. Dengan memakai baju serba hitam hingga warna kerudung pun senada. Maka seperti inilah momen Kalina saat mengikuti prosesi pemakaman sang ibunda tercinta, di mana tatapan Kalina tampak kosong hingga tangis pun pecah kala timbunan tanah mulai mengubur jenazah ibundanya itu. Jadi habis mata, jangan ini dulu nih. Ini Pak, lagi mundur. Terus. Nah, lagi. Ani. Ya. Pegangin. Duduk sini. Bismillah Rani. Dari kepala ya. Terima kasih ya. Dilapangkan dan kuburnya, dapatkan tempat yang sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Bila perkataan ucapan minta maaf, mau akuin banyak salah, banyak dosa dengan nenek. Bu, ini ES bu, ini ES, ini Upit, Dati, udah mendampingin ibu bu. Maafin udah bu. Semalam alhamdulillah aku tuh bisa nemenin mama sampai hembusan nafas terakhir mama. Jadi ada bareng sama Ricky, bareng sama tante aku, ada Omen, dan alhamdulillah aku juga bisa bisikin mama supaya mama bilang 2 kalimat syahadat. Saat aku bilang seperti itu, mama gerakin bibirnya. Ya alhamdulillah aku bisa nemenin dia sampai di tempat peristirahatan terakhir. Ya, jika melihat ke belakang, Kalina sebelumnya memiliki hubungan yang renggang dengan sang mama. Namun setelah sempat berkonflik, tak saling bertemu dan tegur sapa, hingga Kalina pun dihujat oleh sejumlah warganet lantaran dianggap tak memperhatikan kondisi ibundanya itu. Akhirnya, Kalina berubah total hingga bisa mendampingi ibundanya sampai akhir hayatnya. Perihal perseteruan di masa lalu yang pernah terjadi, Kalina mengaku semua permasalahan itu sudah berakhir hingga di hari-hari terakhir ibundanya itu. Kalina dan sang mama pun akhirnya saling memaafkan di tengah kondisi Mama En kala itu yang sempat drop. Kini sang bunda telah tiada. Lantas seperti apa Kalina yang menangis terseduh-seduh di mana kehilangan sosok teman curhat tentang masalah hidupnya itu? Alhamdulillah pas detik terakhir aku sempat lihat mama gerakin tangannya, pelan-pelan mama tutup mata, terus kayak keluar apa sih dari mulutnya gitu, kayak bukan busa ya, pokoknya keluar air dari mulut, cairan dari mulutnya, terus tarik nafas panjang terus udah hilang, udah kayak nggak percaya aja gitu. Alhamdulillah aku tuh bisa nemenin mama sampai hembusan nafas terakhir mama. Jadi ada bareng sama Ricky, bareng sama tante aku, ada Omen, dan alhamdulillah aku juga bisa bisikin mama supaya mama bilang 2 kalimat syahadat. Saat aku bilang seperti itu, mama gerakin bibirnya. Aku udah mencoba untuk berlaku yang baik walaupun bukan yang terbaik untuk ibu kandung aku. Aku mendampingi beliau dari rumah sakit sampai sekarang. Banyak orang yang bilang kalau orang tua kita meninggal, kita nanti nyesel karena kita masih banyak banget yang belum kita kasih ke orang tua. Mungkin sekarang aku ngerasain. Aku merasa masih banyak yang belum aku kasih ke ibu kandung aku. Dan aku minta maaf banget sama mama. Saat mandiin mama, aku mikir dulu mama yang mandiin aku waktu aku kecil. Tapi sekarang aku yang mandiin mama. Saat aku kasih minum ke mulutnya mama, dulu mama yang kasih minum ke aku. Nah, aku mikir kayak flashback gitu. Flashback apa yang udah mama lakuin ke aku, dan sekarang aku lakuin ke dia. Walaupun itu sebenarnya masih jauh dari sempurna, jauh dari cukup, tapi aku udah berusaha untuk lakuin yang baik. Dulu tuh kalau aku ada masalah pasti dia orang pertama yang aku cari. Dan sekarang aku nggak tahu cari siapa.
Meski tengah berkonflik dengan sang mantan istri, seperti apa pula Vicky yang nampak datang di pusara Ibunda Kalina Oktarani hingga memanjatkan doa-doa terbaiknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sementara itu, usai para peziarah selesai memakamkan Ibu EN, Vicky Prasetyo yang kini sedang berkonflik dengan Kalina kemarin pun nampak hadir di mana memberikan penghormatan terakhirnya di pusara almarhumah mantan mertuanya itu. Ya, usai mengirimkan doa untuk almarhumah, Vicky memang tak menyangka jika Ibu EN yang selama ini ia kenal sebagai sosok yang kuat dalam perjuangannya melawan sakit kanker yang dideritanya, ternyata harus menerima takdir di mana di usia 59 tahun, Ibu EN akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, sebelum Ibu EN meninggal, Vicky yang matanya tampak memerah menahan tangis pun mengungkap, jika almarhumah rupanya sempat ingin mencicipi bakso miliknya jika sudah sehat nantinya. Aku udah dengar dari semalam udah ada berita duka yang disampaikan dari keluarga juga gitu. Adiknya mama almarhumah, Mama En, ngabarin ke aku gitu. Ya, cuma insya Allah aku atur waktunya deh. Yang penting aku udah berdoa dari kejauhan dan bisa menyempatkan diri di hari terakhirnya aku bisa. Ya alhamdulillah berdoa langsung di depan makamnya. Nah, aku pikir mama juga orang yang kuat gitu. Gak tahu sampai tiba terjadi begini gitu ya, semuanya kan kehendak kita kembalikan sama Allah. Ya mungkin Allah lebih sayang sama mama lah dengan mengambil seperti ini, cuma kan sesuai janji aku akan selalu nemenin mama gitu loh sampai akhir hayat. Itu janji aku sih. Mama itu seneng kalau aku bercandain gitu. Kalau mama nih, anak mama nih gladiator kuat, enggak kamu tuh jarang tidur, aku lihat syuting mulu jarang tidur gitu. Tapi kalau udah aku rumah, terus aku bercandain, itu jadi suatu hal yang menghibur buat beliau. Beliau pengen, mama pengen sehat, pengen pergi gitu. Iya aku pengen makan bakso Samson, baksonya Vicky kalau udah sehat, kata dia, nyampein ke aku. Tapi semua kan Allah kehendaknya tahu, Allah maha berkehendak atas semua takdir gitu. Aku juga pengen setelah ini, ya berharap bisa menjadi suatu hal yang baik lah semuanya. Sama Kalina, sama siapapun lah, udah cukup lah semuanya. Meski hubungan Kalina dan Vicky sudah berakhir dengan perceraian, nyatanya sebagai mantan menantu, Vicky termasuk sosok yang begitu perhatian dengan mantan mertuanya itu hingga komunikasi pun tak pernah putus. Bahkan sebelum meninggal dunia, Ibu EN pun sempat meminta Vicky agar jangan meninggalkan sholat 5 waktunya, mengingat Vicky sangat sibuk di dunia hiburan. Lantas benarkah saat Ibu EN menjalani perawatan di rumah sakit, Ibunda Kalina itu sempat menghubungi Vicky dan mengeluhkan kondisi kakinya yang bengkak? Sebelum beberapa hari sempat komunikasi sama teleponan sama mama, di video call paling, terus fotoan, teleponan gitu-gitu sih. Lebih kepada ya jangan lupa sholat 5 waktu. Kalau waktu kamu lagi sibuk, sesibuk apapun, sempatkan untuk ibadah, gitu-gitu sih. Lebih kepada pesan-pesan soal keagamaan aja. Di rumah sakit sempat kabarin, kaki mama bengkak nih, Vic, gitu. Cuma kan aku juga nggak mau jadi sesuatu yang nambah rumit gitu. Udah nggak apa-apa, aku dari kejauhan monitor mama, saling komunikasi aja gitu. Atau alhamdulillahnya juga kan, ya mama
udah bisa mendapatkan hal yang cukup lebih lah dari putrinya sendiri. Terkait Mama ketika hari ini meninggal, ex mertua seperti apa menjadi? Nanti saya belum dapat kabar juga soalnya. Berarti belum dapat kabar, belum ada info ya Mas Dedi ya? Baru kemarin pagi jam 1. Mungkin udah ngucapin bela sungkawa mungkin. Ya udah dong, usah. Dan seperti apa pula keinginan Ibu EN yang bertemu Aska akhirnya telah terkabul. Namun kemarin Aska justru tak tampak hadir di pemakaman neneknya itu lantaran tengah sekolah dan juga sibuk mempersiapkan pertandingan tinju dengan Vicky Prasetyo. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, Kalina Oktarani memang tak hanya bersyukur bisa mendampingi sang mama di akhir hayatnya dan menuntun ibunda mengucap syahadat sebelum meninggal. Mantan istri Deddy Corbuzier itu pun mengaku lega lantaran akhirnya bisa mewujudkan keinginan terakhir ibundanya itu, yaitu bertemu dengan sang cucu kesayangan Aska Corbuzier sebelum meninggal dunia. Namun kemarin Aska justru tak tampak hadir di pemakaman neneknya itu lantaran tengah sekolah dan juga sibuk mempersiapkan pertandingan tinju dengan Vicky Prasetyo. Mama sih terakhir pengen banget ketemu sama Aska dan alhamdulillah cepat ketemu sama Aska. Coba bilang Mama Nek, aku di sini, ada Aska di sini. Kalau Mama Nek lihat ada orang yang rambutnya putih, itu aku ya Mama Nek. Semalam juga sempat teleponan juga. Walaupun Mama nggak bisa ngomong, tapi aku yakin Mama dengar suaranya Aska. Tadi dia lagi sekolah, jadi aku semalam pas udah tidur, jadi mungkin dia belum baca itu. Terus tadi kalau nanti aku pasti telepon dia lagi. Di sisi lain, Aska kini justru tengah sibuk mempersiapkan pertandingan tinju di ATS Ring melawan Vicky Prasetyo. Deddy Corbuzier sebelumnya sempat menerima tantangan tinju yang kerap diumbar oleh Vicky Prasetyo. Namun bukan dirinya yang akan maju menghadapi Vicky di atas ring tinju. Namun Vicky justru harus berhadapan dengan anak Deddy dari pernikahannya dengan Kalina, yaitu Aska Corbuzier. Sebagai mantan istri, Kalina pun tak yakin dengan Vicky yang akan melawan Aska yang sejak usia 8 tahun sudah belajar boxing hingga taekwondo. Yakin mau ngelawan anak aku dari umur 8 tahun loh latihannya. Bapaknya aja sempat patah waktu itu, hidung apa-apanya gitu. Terus ngelawan dia. Ya semoga beruntung aja deh udah hari itu. Prediksinya mungkin Kak? Prediksinya saya pegang anak saya. Ngobrol gitu. Kalau buat saya just jokes gitu. Kalau diperbolehkan sih, ya diperbolehkan aja, itu namanya olahraga ya. Suka boxing dia dari umur 8 tahun latihannya. Terus udah gitu juga kan suka nge-gym juga kan. Gitu. Terus dan dia juga kan tahu-tahu bukan hanya boxing aja, tapi seni bela diri yang lain juga dia banyak. Ada Brazilian Jiu-Jitsu, ada taekwondo, ada juga Wing Chun ya kan, boxing, jadi banyak yang dia tekunin ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.